Lalu, biasanya dilanjutkan juga nasoendoskopi, yaitu, kelainan yang biasanya lanjutkan nasoendoskopi untuk melihat kelainan yang tidak terlihat di rinoskopi anterior. Nah, untuk kemungkinan, komplikasinya seperti polip atau sinusitis. Lalu diperiksa juga di telinga, apakah ada komplikasi yang bisa ditemukan yaitu otitis media. Lalu dari otoskopi dilihat apakah CAA-nya bagaimana, apakah edem, ada sekret, hiperemis atau granulasi. Lalu membran timaninya apakah intak, perforasi, refleks cahaya, dan air bubble. Lalu biasanya komplikasi lain biasanya, ada geographic tongue, penebalan laterasi, dermatitis band. Slide. Lalu, perlu juga dicari apakah ada tanda-tanda dari dermatitis atopi. Seperti ini untuk gambaran dermatitis atopinya. Slide. Lalu akan dilanjutkan teman saya. Baik, di sini akan saya lanjutkan untuk pemeriksaan penunjangnya. Untuk mendiagnosis rinitis alergi dapat meliputi pemeriksaan eosinofil sekret hidung, jumlah eosinofil darah tepi, kadar IgE spesifik, skin prick test seperti yang bisa dilihat di gambar. Dan di antara pemeriksaan tersebut yang paling sering digunakan adalah tes kulit karena sederhana dan mudah dalam melaksanakannya. Murah, cepat, aman, dan cukup sensitif dan spesifik. Dasar tes kulit atau tes cukit kulit ini adalah menguji ekstrak alergen yang terikat pada sel emas di jaringan kulit. Teknik tes kulit ada dua macam, yaitu tes epidermal dan juga intradermal. Di antara kedua tes tersebut yang paling sering digunakan adalah tes epidermal atau skin prick test. Next. Untuk terapinya dapat berupa terapi farmakoterapi. Untuk obat ini diberikan berdasarkan klasifikasi diagnosis rinitis alergi yang tadi telah dijelaskan sebelumnya. Dan obat dapat diberikan selama 2-4 minggu, kemudian dievaluasi ulang ada atau tidaknya respon terhadap pengobatan. Bila terdapat perbaikan, obat diteruskan lagi selama 1 bulan, dan obat-obat yang direkomendasikan bisa berupa antihistamin oral generasi kedua atau terbaru, dan pada kondisi tertentu dapat diberikan antihistamin yang kombinasi dengan dekongestan, antikolinergic intranasal, atau kortikosteroid sistemik, dan juga dapat diberikan kortikosteroid intranasal. Next. Ini untuk algoritma klasifikasi yang tadi, bisa di next. Dan untuk edukasinya dapat penghindaran alergen dan kebersihan lingkungan, dan kemudian bisa melakukan imunoterapi juga apabila ini setelah farmakoterapi yang optimal dan penghindaran alergen itu masih mungkin belum membaik, itu dapat dipertimbangkan untuk melakukan imunoterapi dan diberikan selama 3-5 tahun untuk mempertahankan efektivitas dari terapi jangka panjang. Next. Dan untuk edukasinya, kombinasi modalitas di atas itu hanya bisa terlaksana dengan baik apabila edukasinya juga baik dan cermat kepada pasien. Menerangkan juga bahwa kemungkinan adanya komorbid dan tindakan bedah pada kasus yang memerlukan, sepertinya atau apabila misalnya ditemukan seperti hipertrofi konka, septum deviasi, dan rhinosinusitis kronis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. BR untuk yang diagnosis hidung tersumbat pada 2 hidung selanjutnya ada rinitis medikamentosa. Untuk rinitis medikamentosa sendiri adalah kelainan hidung berupa gangguan respon normal vasomotor yang diakibatkan oleh pemakaian vasokonstriktor topikal seperti obat tetes hidung atau semprot hidung dalam jangka waktu yang lama dan berlebihan, sehingga menyebabkan ada sumbatan hidung yang bersifat menetap. Untuk etiologinya sendiri, ada rinitis medikamentosa disebabkan karena obat vasokonstriktor topikal dari golongan simpatomimetik dan dapat menyebabkan siklus nasalnya terganggu. Dan juga pada penggunaan obat-obat yang dapat menyebabkan edem pada mukosa seperti asam salsilat
kontrasepsi oral, hidantoin, estrogen, phenothiazine, dan guanetidin. Sedangkan obat-obat yang dapat menyebabkan keringan pada mukosa hidung adalah atropin, belladonna, kortikosteroid, dan derivat katekolamin. Jadi pemakaian obat-obat sistemis yang bersifat sebagai antagonis seperti adrenoreseptor alfa dan antihipertensi pada psikosedatif. Jadi untuk patofisiologinya sendiri, biasanya dari pemakaian obat topikal yang vasokonstriktor yang bersifat lama dan berulang dalam jangka waktu yang lama dan panjang. Jadi akan menyebabkan vasodilatasi atau berulang atau disebut dengan rebound dilatation, di mana dia akan menimbulkan gejala obstruksi pada saluran hidungnya, di mana pada obstruksinya itu dapat menyebabkan pasien lebih sering dan lebih banyak lagi memakai obat tersebut. Jadi ini untuk patofisiologi pada rinitis medikamentosa sendiri. Untuk anamnesisnya sendiri biasanya pasien datang dengan keluhan hidung tersumbat terus-menerus dan berair. Habis itu obstruksinya hidungnya tuh dia bersifat kronik. Habis itu ada juga riwayat pemakaian obat vasokonstriktor topikal seperti obat tetes hidung atau obat semprot yang berlebihan dan dalam jangka panjang. Untuk pemeriksaan fisiknya sendiri, di mukosa hidung kelihatan kemerahan atau bifirid, di mana dengan area bercak pendarahan dan sekat yang minimal, dan juga biasanya mulutnya kering. Pada pemeriksaan rinoskopi anterior didapatkan ada konkanya edem atau hipertrofi, dan juga ditemukan sekat hidung yang berlebihan. Untuk tes adrenalinnya didapatkan hasil negatif, di mana edema konkanya tidak berkurang. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk pemeriksaan penunjangnya ada beberapa, yaitu pertama itu skin prick test. Jadi pemeriksaan ini adalah pemeriksaan sederhana yang dapat dilakukan dengan melihat IgG spesifik. Pemeriksaan ini dapat menentukan pasien ini rinitis alergi atau non-alergi. Kemudian untuk pemeriksaan histopatologi, jadi pemeriksaan ini dapat menyebabkan hipertrofi jaringan konka. Pada konka yang disebabkan oleh rinitis non-alergi dijumpai degenerasi kistik pada kelenjar. Kemudian terjadi penipisan lapisan epitel, lamina propria pada mukosa nasal fibrotik, serta dominasi kelenjar mukus asini dan peningkatan pembuluh darah. Kemudian bisa dilakukan juga nasal endoskopi, jadi bisa dilakukan untuk menyingkirkan patologi untuk pembesaran seperti polip nasal. Kemudian bisa juga dilakukan CT scan, yaitu pemeriksaan untuk mengetahui pembesaran konka nasal inferior dengan mengukur ukuran dan mukosa tua. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salma. Selanjutnya ada tata laksana. Yang pertama ada farmakologi. Itu ada pemberian intranasal kortikosteroid bersamaan dengan oral kortikosteroid dalam jangka pendek seperti prednison 0,5 mg per kilogram berat badan selama 5 hari untuk mengurangi gejala. Kemudian bisa diberikan dekongestan sistemik oral sebagai pengganti intranasal dekongestan untuk meredakan kongesti hidung. Dapat pula diberikan obat nyeri analgesik apabila pasien mengalami nyeri saat proses withdrawal dari intranasal dekongestan. Kemudian untuk farmakologinya itu diberhentikan penggunaan nasal dekongestan secepatnya, kemudian irigasi nasal dengan cairan salin. Next. Untuk edukasinya, setiap meresepkan dekongestan intranasal, pasien harus terlebih dahulu menerima edukasi tentang efek samping penggunaan dekongestan intranasal yang berlebihan. Anjuran penggunaan maksimal selama 5-7 hari dan tidak boleh terlalu sering. Pasien harus diingatkan bahwa penggunaan dekongestan intranasal berulang dalam jangka pendek, bahkan setelah 1 tahun penghentian dapat menyebabkan kekambuhan. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, terima kasih untuk presentasinya. Untuk kelompok 1, saya buka dulu pertanyaan untuk dari teman-teman kelompok lain. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kurang jelas atau misalnya
Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan diferensial diagnosis hidung tersumbat. Di sini teman kalian mempresentasikan rinitis alergi dan rinitis medikamentosa ya, Dek? Oke. Silahkan. Selamat pagi, mohon izin bertanya dokter. Ya, boleh. Untuk kriteria rujukan dari rinitis alergi sendiri bagaimana, Nggih? Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya. Silahkan langsung dijawab. Siapa yang mau jawab dari kelompok 1? Izin menjawab, dokter. Ya. Izin menjawab, saya Mahardika. Jadi untuk kriteria rinitis alergi sendiri sebenarnya rinitis alergi ini masuk kompetensinya dokter umum 4A, jadi di Fasiankes bisa ditata laksana secara komprehensif, namun beberapa disebutkan pada buku panduan dokter umum di Fasiankes bahwa kriteria rujukan dari rinitis alergi sendiri yang pertama apabila perlu dilakukan uji prick test untuk mengetahui alergen. Jadi misalkan di pasien tidak tersedia, itu bisa dilakukan rujukan untuk dilakukan tes alergen, dikarenakan gold standar dari pemeriksaan rinitis alergi sendiri sebenarnya adalah uji skin prick test. Lalu yang kedua, apabila ada indikasi untuk melakukan tindakan operatif. Oke, jadi menurutmu kapan pasiennya harus dirujuk? Untuk kapan pasien diurus, yang pertama ingin dilakukan pemeriksaan penunjang berupa skin prick test tadi dokter, lalu yang kedua apabila ada indikasi tindakan bedah, misalkan keluhan hidungnya menetap atau ada ingin dilakukan reduksi konka maupun neurektomi vidianus. Oke, kemudian kenapa kamu mau merujuk untuk pemeriksaan penunjang tadi atau kamu menyatakan oh ini perlu tindakan operasi? Kapan maksudnya? Kira-kira kapan? Apakah pertama kali saat kamu mendiagnosis pasien, langsung kamu rujuk atau bagaimana? Yang pertama pastinya tetap saya lakukan tata laksana terlebih dahulu, tata laksana medikamentosa seperti yang telah disebutkan sebelumnya, lalu saya lakukan observasi, apabila misalkan ada keluhan hidung yang dirasakan demikian secara terus-menerus ataupun misalkan ada pada pemeriksaan ditemukan hipertrofi konka yang harus diatasi dengan tindakan bedah, maka akan saya lakukan untuk mereduksi volume dari konkanya, maka akan saya lakukan rujukan. Dokter. Namun apabila setelah saya observasi dan pasien kontrol kembali dan ternyata membaik, walaupun memang rinitis alergi tidak dapat sembuh, hanya bisa dikurangi, mungkin hanya dilakukan observasi saja, dokter. Dan memang sangat jarang juga rinitis alergi kasusnya dilakukan tindakan operatif. Oke, terima kasih Marika untuk jawabannya. Ya, silahkan. Boleh? Ya, nama saya Sandro, dok. Jadi kalau dari sumber yang saya dapat itu ada beberapa kriteria untuk rujukan pada kasus rinitis alergi. Itu apabila ditemukan gejala-gejala seperti gejalanya dari boleh sambil disebutkan rukunnya, ya. Kita Selecta yang terbaru, dok. Oke, terus? Jadi untuk gejalanya itu ada gejala unilateral, ada obstruksi nasal tanpa disertai gejala lain, apabila terjadi epistaksis yang berulang, apabila sudah ada gangguan penciuman atau anosmia, apabila ada gagal pengobatan, apabila ada komorbid seperti asma dan poliposis hidung, dan apabila ingin dilakukan imunoterapi. Gitu, dok. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Ya, kalau kita membicarakan mengenai jadi yang disampaikan temanmu tadi sudah tepat, tapi saya ingin melengkapi ya. Jadi kalau kita mau membicarakan mengenai kapan dirujuk, itu berarti kita berbicara mengenai alur penata laksanaan. Nah, pada presentasi yang kalian tampilkan maupun pada makalah, saya periksa belum ditulis mengenai alur penata laksanaan. Jadi untuk semua, referensi wajib untuk diagnosis rinitis alergi, kalian bisa searching ARIA WHO. ARIA WHO itu setiap tahun mereka membuat semacam updating, tetapi kurang lebih isinya sama, hanya semakin tahun semakin ada yang diperkuat masalah mengenai apa. Jadi kalian bisa cari ARIA WHO
untuk bukunya, untuk penata laksanaan keseluruhan, kemudian untuk updating yang terbaru, kalian bisa searching yang tahun 2020. Ya. Di situ disebutkan sudah ada kriteria, jadi seperti alur penata laksanaannya, sehingga kalian akan lebih mudah untuk menentukan. Jadi pasien ini saya perlu lakukan pengobatan berapa lama, kemudian kapan saya evaluasi, lalu kapan saya nyatakan pengobatan gagal untuk ditingkatkan pengobatannya, atau perlu saya rujuk. Ya, jadi nanti saya tidak akan menyampaikan di sini, saya ingin karena kalian tidak bisa ketemu pasien langsung, jadi kalian harus memperkuat sisi analisis ya. Jadi saya ingin kalian bisa nanti mempelajari itu. Boleh diskusi bersama temannya. Kalau ada yang bingung, boleh ditanyakan ke saya. Gitu ya. Oke, jadi pada prinsipnya memang tepat kita akan atau dokter umum perlu merujuk. Yang pertama, bila dengan terapi medikamentosa yang diberikan sesuai kriteria, itu tidak memberikan hasil maksimal, alias pasien gagal terapi. Jadi sudah diterapi sesuai dengan aturan, tetapi kemudian terapinya tidak memberikan hasil maksimal. Jadi keluhannya masih tetap ada. Tuh. Kemudian yang kedua, kalau memang diperlukan suatu operasi, tindakan operasi biasanya diindikasikan, jadi pasien-pasien rinitis alergi dengan komorbid atau dengan kelainan anatomi. Jadi kalau kelainan anatomi seperti septum deviasi dan konka hipertrofi, otomatis tidak mungkin dengan medikamentosa kan, sehingga perlu dilakukan operasi. Jelas ya? Oke, kemudian kalau tadi kriterianya karena mau dilakukan pemeriksaan penunjang, boleh, tapi itu kan berarti kalian harus memberikan terapi awal dulu, kemudian kapan kalian nyatakan gagal, gitu kan? Kalau gagal berarti harus dirediagnosis, prinsipnya kan seperti itu. Oke, jadi nanti yang dicari, yang pertama tadi area WHO ya, cari yang paling, panduan yang paling baru, saya lupa kayaknya yang terakhir agak lama sih 2008 atau 2012 gitu. Kemudian yang 2020 itu judulnya adalah Next Generation Area Guideline. Bla 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 masih panjang. Cuman prinsipnya itu adalah guideline yang paling baru, updating dari area WHO yang ada. Cukup jelas ya? Oke. Sekarang saya ingin bertanya pada kelompok 1. Sebetulnya kenapa kalian mendiagnosis banding keluhan hidung tersumbat ini dengan rinitis alergi dan rinitis medikamentosa? Silakan dari kelompok 1, siapa yang mau menjawab? Tes. Apakah suara saya terdengar? Apakah pertanyaan saya jelas, Dek? Oh ya, baik dok, untuk alasan kenapa dipilih dari 2 diagnosis banding ini adalah karena awalnya itu untuk rinitis alergi sendiri kan kami berpikir bahwa itu karena reaksi alergi dan mungkin sifatnya itu lokal di hidung, jadi akan cenderung mengenai kedua sisi hidung, jadi keluhannya itu akan tersumbat di 2 sisi, dan dari gejala dan tandanya juga memang sepertinya jarang ada yang satu sisi. Dan untuk yang rinitis medikamentosa juga karena penggunaannya vasokonstriktornya biasa di 2 sisi juga, jadi nanti efeknya juga biasa ditemukan tersumbatnya itu juga pada 2 sisi begitu dok. Oke, menurut kalian yang dari kelompok 1, apa aja sih DD untuk keluhan hidung tersumbat 2 sisi?
izin untuk bisa rhinosinusitis juga, lalu bisa juga ada polip yang bilateral, bisa juga mungkin benda asing, kalau misalnya benda asingnya 2 itu bisa juga dok, untuk DD yang lain. Oke, kalau untuk benda asing jarang ya dimasukkan kanan kiri ya, biasanya satu sisi misalnya tapi lebih dari satu. Cuman kalau untuk rhinosinusitis itu bisa, polip bilateral juga bisa. Beberapa DD yang lain juga masih ada, jadi nanti bisa dipelajari ya. Oke, terima kasih. Jadi pada prinsipnya DD yang ditampilkan sudah tepat, karena diferensial diagnosis hidung tersumbat 2 sisi itu banyak. Nanti untuk koreksi saya dan masukan saya pada masing-masing slide presentasi, nanti saya minta kalian mengirimkan slide presentasinya dalam bentuk PDF dan ininya Word-nya dalam bentuk PDF. Dikirim email aja, jangan lewat Google Drive ya, Dek. Saya agak susah untuk mendownloadnya. Jadi nanti saya sulit kalau memberikan masukan secara general ya. Oke, gitu. Terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang kita pindah ke kelompok 2 ya. Ingat ya, Dek, yang dinilai termasuk keaktifan kalian dalam menjawab dan bagaimana kalian menyampaikannya, apakah isinya sesuai atau tidak sesuai ya. Keaktifan menjawab maupun bertanya. Nanti sebagai revisi pada tiap-tiap akhir tulisan kalian ada ringkasan. Ringkasan itu bentuknya seperti tabel. Jadi kalian meringkas dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang sesuai DD kalian. Itu untuk memudahkan kalian untuk belajar ya. Jadi anamnesis, pemeriksaan penunjang, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, tata laksana. Dibandingkan dari DD1 dan DD2. Gitu ya. Oke. Ya, silakan. Siapa yang mau memulai presentasi? Baik, selamat pagi Dr. Ana. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai hidung tersumbat satu sisi. Next. Untuk yang pertama ada polip hidung. Untuk polip hidung sendiri adalah massa lunak yang mengandung cairan di dalam rongga hidung berwarna putih keabuan yang disebabkan oleh inflamasi mukosa. Secara makroskopis, di situ disebutkan adalah massa bertangkai dengan permukaan licin, berbentuk bulat atau lonjong, berwarna putih keabuan, agak bening, dapat tunggal atau multiple dan tidak sensitif. Dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan untuk usia anak-anak hingga usia lanjut. Dan jika ada polip pada usia anak yang kurang dari 2 tahun, bisa disingkirkan kemungkinan untuk meningokel atau meningoencephalokel. Next. Pada anamnesis dapat ditemukan dengan keluhan utama yaitu hidung tersumbat, rhinore, dan hiposmia atau anosmia. Dengan keluhan sekundernya, biasanya pada pasien bernapas melalui mulut dengan bersuara sangau dan nafas yang berbau. Dapat juga terjadi gangguan tidur dan nyeri pada hidung hingga ke kepala. Next.
Untuk pemeriksaan fisik dapat ditemukan pada bagian hidung luar, yaitu deformitas hidung luar atau dorsum nasi yang berupa pelebaran dorsum nasi. Pada rinoskopi anterior, pada salah satu kavum nasi yang menyempit, mukosa hiperemis, tidak ada mukosa yang hiperemis, massa berwarna pucat yang berasal dari meatus medius, mudah digerakkan dengan konsistensi lunak, tidak nyeri bila ditekan, dan tidak mudah berdarah. Next. Untuk pembagian stadium dari polip nasi sendiri, ada menurut Messi N1 ada stadium 1 hingga 3, di mana stadium 1 yaitu polip masih terbatas pada meatus media saja. Kemudian untuk stadium 2, polip sudah keluar dari meatus media dan tampak pada rongga hidung, namun belum memenuhi semua rongga hidung. Untuk stadium 3, polip masif atau memenuhi seluruh rongga hidung. Untuk pemeriksaan penunjangnya, yang pertama adalah nasoendoskopi. Pada nasoendoskopi ini akan memberi visualisasi yang baik untuk polip nasi, terutama polip yang ukurannya kecil pada meatus medius. Juga dapat memperlihatkan asal dari polip nasi tersebut dan abnormalitas anatominya. Kemudian ada pemeriksaan radiologi. Untuk pemeriksaan radiologinya dapat digunakan eksfoto kepala dan CT scan. Namun untuk eksfoto ini tidak terlalu bermakna untuk pada kasus polip nasi tersebut. Untuk pemeriksaan CT scan dapat melihat dengan jelas keadaan di hidung dan sinus paranasalnya, apakah ada proses radang, kelainan anatomi, ada atau tidaknya polip, dan adanya sumbatan pada kompleks osteomeatal. Kemudian CT scan ini terutama diindikasikan pada kasus polip yang gagal diobati dengan terapi medikamentosa dan dengan posisi Waters dan lateral tidak terlihat. Next. Kemudian yang ketiga ada pemeriksaan penunjang berupa histopatologi. Pada histopatologi polip nasi ini didapatkan peningkatan infiltrasi sel inflamasi, produksi sitokin dan kemokin, peningkatan level IL-8, kemudian pemeriksaan dan serum IgE dan IgE-nya juga dapat meningkat. Kemudian ditemukan inflamasi eosinofil dominan, musin alergi, hiperplasia sel goblet, dan hipertrofi kelenjar. Pada histopatologi ini dapat juga dilihat epitel dari polip nasi tersebut. Untuk epitel polip ini merupakan epitel bertingkat semu berselia. Kemudian kalau untuk polip yang sudah lama dapat mengalami metaplasia epitel karena sering terkena aliran udara menjadi epitel transisional, kubik ataupun gepeng yang tingginya bervariasi. Next. Izin melanjutkan, untuk tata laksananya sendiri ada medikamentosa dan juga non-medikamentosa nantinya. Untuk tata laksana medikamentosa ini menggunakan kortikosteroid. Tujuan pemberian kortikosteroid sendiri ada mengurangi ukuran dan jumlah polip, kemudian membuka jalan nafas dan memperbaiki kemampuan menghirup, mengurangi inflamasi dan juga kekambuhan, mengurangi intensitas operasi dan juga bisa menunda operasi, lalu juga bisa menghilangkan polip agar tidak perlu hingga operasi. Next. Kortikosteroid sendiri ada dua, di sini kan ada topikal dan juga yang sistemik. Untuk kortikosteroid topikal sendiri itu dapat berupa drops ataupun spray, contohnya betamethasone dipropionat, triamcinolone acetonate, fluticasone propionat, dan mometasone furoat diberikan selama 4-6 minggu. Sedangkan kortikosteroid sistemik yang disebut juga polipeptide medikamentosa itu adalah contohnya metilprednisolon 64 mg dengan di tapering off hingga 8 mg selama 10 hari, atau dexamethasone 12 mg tapering off hingga 4 mg selama 9 hari, dan prednisone 1 mg per kilogram berat badan selama 10 hari. Next. Untuk cara pemakaian kortikosteroid spray
Tapi kalau pada hidung sendiri direkomendasikan dengan cara yang pertama, posisi kepala netral menatap ke atas, pastikan rongga hidungnya juga sudah bersih, masukkan alat nozzle-nya ke dalam rongga hidung, semprotkan ke arah lateral, lalu pasien diminta untuk bernafas lembut saat rongga hidung sedang disemprot. Next. Lalu selanjutnya saya akan melanjutkan untuk tata laksana non-medikamentosa. Jadi untuk tata laksana non-medikamentosa sendiri ini dilakukan apabila terapi medikamentosa tidak berhasil. Jadi untuk tata laksana non-medikamentosa yang saya lakukan adalah polipektomi. Salah satu contohnya adalah polipektomi sederhana. Jadi polipektomi sederhana ini dilakukan dengan cara dilakukan anestesi lokal, lalu menyisipkan tampon kapas yang sudah dideteksi oleh larutan adrenalin dan lidokain dengan perbandingan 1:5.000. Lalu setelah itu diolesi pada dua sisi permukaan kapas dengan gel silokain air, lalu tampon disisipkan di antara massa polip ke arah meatus medius di superior perlengkatan konka media di dinding lateral hidung. Lalu setelah itu ditunggu sekitar 15-30 menit, lalu tangkai polip yang melekat nanti akan dipotong dengan gunting atau forceps potong lurus. Lalu setelah itu pasca tindakan akan dilakukan tampon sementara, dan setelah tampon dikeluarkan, dokter akan mengevaluasi perdarahan selama 30 menit sampai 1 jam setelah operasi. Lalu untuk dilakukannya polipektomi ini sebelum operasi, pasien harus diinform konsen mengenai komplikasi yang akan terjadi dan juga diberitahu bahwa masih terdapat kemungkinan kambuhnya polip meskipun sudah dengan operasi pengangkatan. Lalu untuk prosedur lainnya ada functional endoscopic sinus surgery. Untuk prosedur ini sebenarnya lebih direkomendasikan daripada polipektomi sederhana. Jadi untuk FAST ini dilakukan dengan cara minimal invasif dengan menggunakan endoskop untuk memulihkan nasociliary clearance dari sekret, drainase, dan juga aerasi sinus. Jadi dimasukkan endoskopi untuk memberikan visualisasi yang baik sehingga anatomi dapat terlihat jelas. Lalu setelah itu baru dilakukan operasi polipektominya. Next. Selain tata laksana operatif, dapat juga dilakukan modifikasi gaya hidup pada pasien. Misalnya dengan bila memang polipnya timbul karena alergi, dengan cara mengatasi alerginya dengan menghindari alergen, dan juga bila asmanya dapat diobati supaya asmanya terkontrol. Lalu selain itu bisa juga menghindari iritan pada hidung seperti misalnya asap rokok, asap kendaraan, lalu debu juga bisa dihindari, dan juga meminta pasien untuk selalu menjaga hygiene dari hidungnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk yang kedua yaitu benda asing pada hidung. Next. Di sini benda asing pada hidung sering pada anak yang berusia kecil sekitar 2-5 tahun dibandingkan pada dewasa, dan ditemukan lebih sering pada sisi hidung kanan. Untuk yang anak laki-laki lebih sering. Kemudian untuk benda asing pada hidungnya ada benda organik dan anorganik. Next. Pada anamnesis dapat ditemukan pilek yang unilateral dengan discharge yang mukopurulen, bisa disertai dengan bau busuk. Untuk hidung tersumbatnya unilateral dan ada gangguan membau. Untuk benda organik dirasakan bergerak, kadang nyeri, kadang tidak nyeri, dan kadang pasien bersuara mendengkur. Next.
untuk pemeriksaan fisiknya, pada rinoskopi anterior, pada beberapa kasus dapat ditemukan edem dan jaringan granulasi yang dapat memenuhi dari korpus aluminium tersebut, sehingga dibutuhkan untuk agen vasokonstriktor untuk meredakan dari edem tersebut, sehingga pemeriksa dapat melihat korpus aluminium tersebut. Untuk tanda yang dapat ditemukan jika terdapat korpus aluminium adalah pertama, destruksi luas pada mukosa membran, tulang dan kartilago, kemudian mukosa hidung menjadi lunak dan mudah berdarah, kemudian bisa terdapat ulcerasi pada mukosa yang diakibatkan dari korpus aluminium itu sendiri, dan akan tampak korpus aluminium yang tertutup oleh mukokus. Untuk pemeriksaan penunjangnya, pada kasus benda asing ini saluran napas dapat dilakukan pemeriksaan radiologi untuk membantu menegakkan diagnosis. Kemudian untuk pemeriksaan radiologi yang paling mudah dilakukan adalah pemeriksaan X-ray. Lalu selain pemeriksaan radiologi, dapat pula dilakukan endoskopi yang merupakan gold standar pada kasus benda asing ini. Untuk endoskopi nasal ini ideal juga untuk penegakan diagnosis untuk anak-anak. Namun sebelum pemeriksaan umum didahului pemberian anestesi umum untuk anak-anak. Selain itu, untuk diagnosis, penggunaan endoskopi nasal ini juga berguna dalam ekstraksi atau pengeluaran benda asing. Selanjutnya, untuk tata laksana benda asing di hidung, untuk tekniknya, mengeluarkan benda asing itu didasarkan pada etiologi, lokasi yang tepat, bentuk, dan juga komposisi dari benda asing, di mana bahaya utama dari pengeluaran benda asing pada hidung adalah aspirasi. Next. Untuk persiapan dari tata laksana sendiri, untuk posisi ideal saat pengeluaran benda asing pada hidung, untuk meminta pasien posisi duduk, dan pada pasien anak-anak atau pediatri, pasien di pangku. Kemudian menahan tangan dan juga lengan pasien dalam posisi ekstensi 30 derajat untuk kepala pasien. Kemudian untuk pemeriksa menggunakan lampu kepala dan juga kaca pembesar untuk membantu pemeriksa memperoleh sumber pencahayaan yang baik. Sehingga dan juga tidak perlu dipegang sehingga kedua tangan pemeriksa dapat digunakan untuk melakukan tindakan. Untuk penggunaan medikamentosa bisa menggunakan lignocaine atau golongan lidocaine 4%. Walaupun kokain ini bisa digunakan bersifat vasokonstriktor. Dan juga pada pediatrik biasanya menggunakan anestesi umum untuk menghindari anak-anak yang tidak kooperatif. Selanjutnya untuk penata laksanaan benda asing mati itu dapat menggunakan forceps, Hook-Seyrumen yang dibengkokkan dan juga suction, di mana benda asing mati yang bersifat non-organik pada hidung seperti spons ataupun potongan kertas dapat diekstraksi langsung menggunakan forceps. Sedangkan benda asing mati lain yang bersifat organik seperti kacang-kacangan dapat diekstraksi dengan menggunakan pengait yang tumpul. Next. Untuk penata laksanaan benda asing yang hidup seperti cacing, larva, ataupun lintah bisa menggunakan kloroform 25%. Kita aplikasikan 2-3 kali per minggu selama 6 minggu. Kita evaluasi, kemudian apabila benda asing sudah mati, baru kita lakukan ekstraksi. Sedangkan pada pasien miasis dengan komplikasi dan morbiditas yang tinggi, dilakukan operasi debridement dengan diberikan antibiotik secara parenteral, serta pemberian ivermectin dapat dipertimbangkan. Kemudian kita pastikan setelah melakukan tindakan, kita lakukan pemeriksaan lagi secara teliti untuk mengeksklusi adanya benda asing yang lain.
Presentasinya sudahkah? Baik, selanjutnya yaitu mohon maaf dokter, akan saya lanjutkan Ya. sedikit. Okay. Untuk ekspresi benda asing kita lakukan informed consent dari pasiennya, lalu kita posisikan benar dari pasiennya, lalu kita persiapkan alatnya apa saja yang akan dipakai, apakah Sherman hook atau alligator, forceps, suction dan lain sebagainya, dan jangan lupa untuk didekatkan kepada kita, lalu pemasangan APD, lalu selanjutnya cuci tangan, dan seperti yang sudah dijelaskan tadi, bagi benda-benda asing yang tidak hidup berbentuk bulat dengan menggunakan Sherman hook, lalu kita bisa lakukan suction dengan tekanan negatif, lalu ada benda spons atau potongan kertas dengan penggunaan forceps, dan benda seperti kaca-kacangan dengan pengait tumpul. Dan juga benda asing hidup tadi seperti cacing larva dan lintah, kita bisa tetesi cairan tembakau ke dalam hidung, lalu tunggu sampai 2-5 menit. Apabila lintah terlepas dari mukosa, kemudian kita tarik dengan pincet atau aligator. Apabila proses ekstraksi benda asing ini telah dilakukan, kita bersihkan, konfirmasi, dan juga kita evaluasi setelah dilakukan ekstraksi tadi. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Oke, terima kasih untuk presentasinya. Saya buka pertanyaan dulu ya. Jadi 2 diagnosis banding yang disampaikan teman kalian untuk keluhan hidung tersumbat satu sisi adalah polip dan benda asing. Silakan siapa yang ingin bertanya? Izin bertanya untuk ya, silakan Dek. Dokter. Tadi dulu, siapa tadi yang pertama? Izin, saya Agung, Dok. Ya, Agung, silahkan. Izin, nama saya Agung Satria Winahyu. Di sini saya mau menanyakan pada kondisi yang pelayanan kesehatan yang terdapat di pedalaman, kan dimungkinkan terdapat tidak adanya instrumen untuk membantu dalam tata laksana pengambilan benda asing di hidung. Itu tata laksana yang bisa kita lakukan jika tidak ada instrumen, bagaimana ya? Terima kasih. Ya, silahkan dijawab, Dek. Baik, terima kasih. Izin mencoba menjawab, dokter. Apabila terdapat benda asing yang mati dan kita tidak terdapat peralatan atau instrumen, itu dapat digunakan. Yang pertama bisa menggunakan pasien disuruh untuk menghembuskan nafas secara kuat melalui hidung, sementara lubang yang lain ditutup. Kemudian apabila cara ini tidak berhasil, benda asing tersebut bisa kita lakukan VTP, terutama pada pasien yang anak-anak atau pediatrik, di mana caranya orang tua dari pasien itu melekatkan mulutnya ke mulut anaknya, lalu menutup lubang hidung yang tidak terdapat benda asingnya tadi dengan jari, lalu meniupkan udara secara pelan dan cepat melalui mulut. Nanti pada selanjutnya, walaupun secara refleks epiglotis anak akan tertutup untuk melindungi paru-paru dari tekanan, sehingga penting untuk diperhatikan bahwa tidak boleh diberikan hembusan yang bertekanan tinggi dan volume yang banyak, karena memperhatikan refleks dari epiglotis tersebut tadi. Begitu, dokter. Mohon arahan dan bimbingannya. Oke, terima kasih Martin. Ada yang ingin menambahkan dulu dari kelompok 2? Sebelum saya memberi komentar. Dokter. Ya, silahkan Septia. Mungkin terkait dilakukannya tata laksana yang seperti Martin sebutkan sebelumnya, diatasi terlebih dahulu. Tadi kan disebutkan bahwa kemungkinan ada edem yang disebabkan karena adanya corpus alineum tersebut, sehingga dibutuhkan untuk mungkin edemnya diatasi terlebih dahulu agar ketika dilakukannya ventilasi tekanan positif, corpus alineumnya lebih minimal untuk melukai mukosa dan lebih mudah untuk pengeluarannya, seperti itu. Terima kasih. Oke, pemberian terapi preparat apa yang kamu sarankan atau yang bisa kita pakai untuk mengurangi udem mukosa? Pemberian obat apa? Menggunakan efedrin, dokter. Diminum apa dipakai topikal atau diinjeksi? Secara topikal, dokter.
di area yang edem. Caranya? Menggunakan seperti penggunaan tampon, dokter. Berarti dimasukkan tampon efedrin. Iya, dokter. Benda asingnya kira-kira kedorong nggak kalau kamu pasang tampon efedrin? Iya, dokter. Mungkin kesalahan di situ. Ada alternatif yang lain yang bisa kita pakai? Mungkin Ada yang bisa membantu atau Anis punya jawaban? Alternatifnya bisa diberikan apa? masih kurang tahu, dokter. Apa? Nggak dengar. Mohon maaf, masih belum tahu, dokter. Belum tahu, oke. Atau Ya, mungkin Mas ya. Menggunakan yang jenis spray. Ya, namanya apa? Pertanyaan saya. Dekongestan jenis yang nasal spray, dokter. Apa namanya? Kan kalian sudah dokter muda. Setelah ini kalau lulus, kalian akan memberi resep kan? Jadi harus bisa memberikan resep. Jadi tahu nama obat bukan hanya jenis. Jenisnya dekongestan, tapi nama obatnya apa? Dekongestan spray, ada yang tahu namanya apa? Belum ketemu? Oke, silakan siapa yang mau menjawab? Efedrin nasal spray, dokter. Yang 1%. Efedrin nasal spray kelihatannya tidak ada ya di pasaran. Izin menjawab, dokter. Oxymetazoline, Dok. Ya, tadi Septa juga jawabnya sama ya. Jadi Asia juga. Jadi dekongestan spray itu ada produk yang sudah dipatenkan ya. Ada silometasolin atau oxymetasolin. Tadi yang harusnya memberikan referat tentang rinitis medikamentosa seharusnya tahu. Karena kalian tadi menuliskan penggunaan obat topikal jangka panjang, dekongestan topikal jangka panjang. Jadi kalau kalian tanya pasien, ibu pakai dekongestan jangka panjang, itu makanan apa? Nanti malah ditanya balik. Karena mereka tidak tahu. Jadi kalian harus tahu isi obat dan nama patennya. Karena kalau untuk obat-obat THT itu produk topikal tidak banyak. Ya. Jadi harus dihafalkan. Kemudian penggunaan tampon efedrin pada pasien dengan benda asing tidak dibolehkan ya, karena akan mendorong benda asingnya berpindah tempat. Jadi yang dibolehkan adalah tadi bisa menggunakan drops atau spray. Pakai oxymetazoline, pakai silometazoline, itu bisa. Kemudian tadi untuk pertanyaan dari teman kalian, Agung, kalau di tempat yang tidak ada instrumen yang canggih, nah saya ingin bertanya dulu, maksudnya instrumen apa yang kamu anggap tidak ada di fasilitas layanan primernya? Ya, izin dok, tadi kan saya baca dibutuhkan juga suction dok. Mungkin kalau di fasilitas primer yang mungkin di pedalaman, kalau tidak ada suction bagaimana, terus instrumen-instrumen itu bagaimana dok? Seperti itu. Terima kasih. Oke, makasih. Jadi prinsipnya sebetulnya untuk melakukan ekstraksi benda asing, kita hanya membutuhkan 3 ya, lampu kepala, spekulum hidung, dan cunam atau forceps untuk mengambil benda asing yang bentuknya seperti sendok. Tapi itu bukan sendok serumen, karena kalau sendok serumen itu kecil. Ya, jadi hanya itu. Dan biasanya sih tersedia seperti itu. Kalau lampu kepala tidak ada, bisa digantikan seperti lampu yang buat masuk terowongan. Jadi prinsipnya lampunya bukan berupa senter yang kita pegang. Itu untuk di fasilitas pelayanan kesehatan primer. Prinsipnya seperti itu. Kemudian tadi penggunaan ventilasi tekanan positif ya.
bisa, tapi sering sekali gagal karena benda asing yang dimasukkan kadang-kadang berupa benda asing organik seperti biji-bijian. Jadi masuknya keadaan kecil, begitu sampai di dalam kafum nasi, dia higroskopis, jadi melar nggak bisa keluar. Ya, jadi sering sekali tindakan itu tidak bisa dikerjakan. Khusus untuk yang lintah mungkin malah bisa dikerjakan karena kita cuma perlu meneteskan air tembakau, tapi setelah itu pasien diminta menunduk. Soalnya kalau enggak nanti lintahnya malah turun ke belakang. Jadi diminta untuk menunduk, kalau memang ada pinset, kalau lintahnya sudah mulai keluar boleh ditarik pakai pinset, prinsipnya tidak boleh dipaksa karena dia nanti takutnya malah melukai mukosa. Giginya itu akan melukai mukosa ya, menimbulkan perdarahan. Jadi prinsipnya seperti itu ya Agung. Jadi untuk benda asing ini adalah kompetensi untuk dokter umum. Jadi kalian betul-betul harus tahu termasuk pasca terapi, pasca tindakan. Jadi kalau kalian sudah lakukan ekstraksi benda asing, terapi pasca tindakan apa yang perlu diberikan? Saya tanya langsung aja ke kelompok 2. Karena belum ada pada makalah kalian. Jadi apa terapinya? Saya ganti pertanyaannya. Pada pasien yang pasca dilakukan ekstirpasi benda asing, perlu diberikan terapi medikamentosa pasca terapi atau tidak? Ya atau tidak dulu? Ini nggak usah pakai mikir kan? Tinggal ya atau tidak. Silakan di-unmute, Dek. Izin mencoba menjawab, dokter. Setelah terapi ekstraksi bisa diberikan, dokter, pengobatan medikamentosa. Maksudnya bisa itu berarti bisa ya, bisa tidak. Baiknya diberikan, dokter. Apa yang akan diberikan atau apa yang perlu diberikan? Izin mencoba menjawab. Iya, nggak apa-apa. Ya, memberikan anti radang mungkin, dokter, atau antibiotik. Oke, kenapa alasannya? Apabila setelah diekstraksi ada infeksi seperti itu, dokter, bisa dicegah. Oke. Jadi terima kasih ya Noviana. Jadi kita lihat ya pada kasus-kasus benda asing. Jadi yang perlu diperhatikan adalah benda asingnya berupa apa, ya, organik, anorganik, berupa logam yang kira-kira korosif atau tidak korosif. Kemudian kalau kita sudah bisa mendiagnosis tanpa pemeriksaan penunjang, berarti harus dilakukan ekstirpasi sesuai dengan bendanya, jenis benda tadi. Kalau kita tidak melihat benda asingnya, tapi kita mencurigai alurnya, kita harus lakukan pemeriksaan penunjang. Tadi sudah disampaikan teman kalian ya, perlu dilakukan endoskopi atau pemeriksaan ronsen pada yang kasus-kasus yang logam. Setelah itu baru dilakukan ekstirpasi sesuai dengan kriteria benda asing. Pasca tindakan ekstirpasi itu perlu diberikan terapi medikamentosa bila ditemukan tanda-tanda rinitis akut atau rhinosinusitis atau komplikasi pasca tindakan seperti perdarahan karena laserasi mukosa mungkin atau memang benda asingnya berupa korosif. Begitu ya. Jadi nanti dibaca terapinya yang diperlukan apa, tanda-tanda rinitis seperti apa dan diperlukan diberikan apa. Sekali-sekali mencoba membuat resepnya sekalian ya. Oke, kemudian tadi mengenai polip. Jadi pada polip itu penegakan diagnosis yang pasti, gold standarnya menggunakan apa, Dek? Yang dari kelompok 2? Kalian kan tadi menyebutkan beberapa pemeriksaan penunjang. Kalau saya tanya gold standarnya menggunakan apa?
Yuk, diskusinya kok macet. Ya, Septia, silahkan. Mungkin dari untuk memastikan jinak tidaknya bisa dengan histopatologi, dokter. Ya, memang kalau untuk suatu tumor, gold standarnya adalah histopatologi ya. Tumor apapun, mau tumor jinak, mau tumor ganas, mau polip atau yang lainnya. Dari hasil histopatologi kita bisa membedakan polip menjadi 2 tipe. Ini yang penting untuk tata laksana lanjutan. Tipe eosinofilik dan non-eosinofilik. Tadi kan kalian menyebutkan dalam presentasi perlu dilakukan pemeriksaan ke arah alergi dan lain-lain untuk pada polip yang berulang. Jadi polip itu secara patofisiologinya bisa karena inflamasi kronik akibat seperti penyakit alergi tadi ya, karena IgE mediated atau karena inflamasi akut, misalnya infeksi odontogenik, misalnya seperti itu. Jadi, atau memang karena adanya gangguan ventilasi. Nah, jadi untuk prognosis tergantung dari jenis polip. Pada polip yang eosinofilik, tentu saja karena prosesnya inflamasi akut, melibatkan alergi, itu kekambuhan lebih sering. Sedangkan polip yang non-eosinofilik, biasanya nanti gambarannya lebih banyak sel neutrofil atau sel infeksi, seperti itu yang lebih jarang kekambuhannya. Itu ya, jadi yang perlu diperhatikan. Lain-lain untuk presentasi polipnya tadi sudah tepat. Untuk tindakan operatifnya juga pada prinsipnya terapinya 2, medikamentosa atau operatif. Medikamentosa yang perlu kalian cermati adalah istilah high dose shot therapy. Jadi penggunaan obat sistemik high dose shot therapy. Kalau pakai per oral kita pakai bisa metilprednisolon 64 mg selama 10 hari atau prednison kita pakai 60 mg selama 10 hari dengan tapering off. Jelas ya, kalau operatif tadi udah ditampilkan. Oke, jadi untuk diagnosis ini kalian bisa baca, yang gampang dibaca, kalau lengkap sebetulnya buku Bailey, tulisannya B-A-I-L-E-Y, atau kalian bisa baca yang lebih mudah dibaca itu DHINGRA, D-H-I-N-R-A. Kalau nggak salah tulisannya, nanti saya cek. Itu bahasa Inggrisnya nggak sulit dan dia sudah berbentuk seperti, untuk yang DHINGRA ya, dia sudah berbentuk seperti kolom-kolom gitu, jadi akan lebih mudah. Ya, D-H-I-N-R-A ya. Yang terbaru edisi ke-7. Kayaknya PDF-nya bisa dicari deh di PDF di pdfdrive.com ya, kalau nggak salah itu bisa. Itu ya. Terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang kita lanjutkan untuk kelompok 3. Dek, saya ralat, Dek. Jadi nanti dikirim per ketua kelompok, ngirim ke saya bentuk PPT dan bentuk Word. Jadi saya bisa ngasih masukannya dengan lengkap ya. Iya, dokter. WA masing-masing per setiap ketua kelompok nanti nge-WA saya. Jadi nggak merepotkan Komting. Ya, lanjut kelompok 3, silahkan dipersiapkan dan presentasi. Tolong disampaikan pada pengampu yang selanjutnya. Kalau saya mau menyelesaikan ini semua, tapi kayaknya nggak mungkin ya, kita sampai kelompok 3 dulu, nanti jam 10 kita berhenti dulu, nanti untuk kelompok 4 dan 5 kita atur di lain hari ya, Dek. Ya, silakan. Ya, selamat pagi dokter dan teman-teman. Kelompok 3 akan mempresentasikan kasus pilek dengan discharge mucopollen. Yang pertama, next. Yang pertama, kasusnya adalah rhinosinusitis. Next. Untuk etiologi rhinosinusitis, next.
Berdasarkan penyebabnya, rhinosinusitis itu bisa dibagi menjadi rhinosinusitis virus dan bakteri. Rhinosinusitis virus itu sering juga disebut sebagai common cold atau selesma. Biasanya lama sakitnya kurang dari 10 hari dengan gejala hidung tersumbat, ingus cair atau kental berwarna putih, mungkin terdapat batuk atau demam. Untuk etiologi bakteri disebut juga rhinositis pasca viral. Biasanya terjadi 5 hari setelah rhinositis 5 hari dan gejalanya itu semakin lama semakin memberat dan menetap selama 10 hari sampai dengan 4 minggu. Gejalanya adalah sekret hidung berwarna kekuningan dengan nyeri di daerah wajah, demam, dan dapat terjadi gejala double sickening, yaitu gejala yang memberat setelah beberapa hari setelah gejala sakit ringan. Next. Untuk beberapa etiologi dan faktor predisposisi dari rhinosinusitis itu antara lain ispa akibat virus, bermacam rinitis terutama rinitis alergi, rinitis hormonal, kemudian polip hidung, kelainan anatomi seperti septum deviasi atau hipertrofi konka, konka bulosa, konka media paradoksal, sumbatan kompleks osteometal, infeksi gigi, kelainan imunologik, diskinesia silia seperti sindroma Katar-Ganner, dan ada juga penyakit fibrosis sistik. Pada anak, hipertrofi adenoid itu merupakan salah satu faktor penting yang menyebabkan rhinosinusitis, sehingga jika perlu dapat dilakukan adenoidektomi untuk menghilangkan sumbatan dan menyembuhkan rhinosinusitis. Hipertrofi adenoid itu bisa dinilai dengan foto polos leher dengan posisi lateral. Next. Menurut berbagai penelitian, bakteri utama yang ditemukan pada rhinosinusitis akut adalah Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza, dan Moraxella catarrhalis. Pada anak, Moraxella catarrhalis itu lebih banyak ditemukan daripada yang di dewasa, yaitu sebanyak 20%. Untuk faktor lain yang berpengaruh adalah lingkungan berpolusi, udara dingin dan kering, serta kebiasaan merokok yang dapat menyebabkan perubahan mukosa dan merusak silia. Kemudian berdasarkan peninjauan terhadap kasus rhinosinusitis akut, Babar Craig melaporkan bahwa sebanyak 69% pasien itu terkena rhinosinusitis selama musim dingin di antara bulan November hingga April. Dan pola yang sama juga terjadi pada kasus eksaserbasi akut dari rhinosinusitis kronis. Next. Untuk epidemiologi rhinosinusitis, next. Menurut NHIAS, sebanyak 17,4% penduduk Amerika Serikat pernah mengidap sinusitis selama jangka waktu 12 bulan. Dari survei yang dilakukan, diperkirakan angka prevalensi untuk rhinosinusitis kronik pada penduduk dewasa AS sekitar 13-16%. Dari data Kanada tahun 2003, diperoleh angka prevalensi dari rhinosinusitis kronik sekitar 5% dengan rasio wanita berbanding pria 6:4, yang lebih tinggi pada kelompok wanita. Dan berdasarkan penelitian di Divisi Rhinologi Departemen THT FKUI, dari 496 pasien rawat jalan ditemukan bahwa sebanyak 50% menderita sinusitis kronis. Dan dampak yang diakibatkan oleh rhinosinusitis kronis itu meliputi berbagai aspek seperti aspek kualitas hidup dan aspek sosioekonomi. Next. Selanjutnya tadi sudah dijelaskan bahwa rhinosinusitis itu dibagi atas dua, itu akut dan viral. Kemudian ada beberapa dan juga biasanya didahului dengan rhinosinusitis viral atau dengan common cold. Selain dari strain dan virulensi dari virusnya, derajat keparahan rhinosinusitis akut ini tergantung oleh adanya faktor host antara lain usia, imunodefisiensi, infeksi sebelumnya, ataupun imunitas. Kemudian untuk epitel hidung merupakan pintu masuk utama dari virus respiratorik dan merupakan target langsung untuk replikasi virus. Epitel ini berfungsi sebagai barrier mekanik utama untuk melindungi dari faktor lingkungan, mikroorganisme, dan toksin, serta berpartisipasi dalam respon imun alami dan adaptif. Next. Kemudian untuk sinus kronis itu kita memiliki 4 pasang sinus paranasal yang memiliki sistem drainase yang nantinya akan menyaring dan mengeluarkan antigen. Kemudian akan terjadi inflamasi kronik yang
disebabkan oleh obstruksi hidung, gangguan drainase, tekanan oksigen rendah. Kemudian beberapa fokus infeksi dari tersebut akan menyebabkan disfungsi dari siliar dan abnormalitas dari struktur. Next. Selanjutnya anamnesis. Biasanya anamnesis ini mayoritas pasien dengan penyakit hidung atau sinis mengeluhkan satu atau gejala sebagai berikut, yaitu hidung tersumbat. Hidung tersumbat ini biasanya ditanyakan pada pasien apakah sumbatan hidung terjadi pada satu atau kedua sisi atau bergantian lamanya. Kemudian ditanyakan adakah riwayat operasi hidung atau operasi tes sebelumnya, adakah sebelumnya riwayat kontak dengan bahan alergen seperti debu, tepung sari, bulu binatang, adakah riwayat gangguan alergi yang berkaitan dengan perubahan musim, adakah riwayat trauma hidung, adakah riwayat pemakaian obat tetes hidung di konstan untuk jangka waktu yang lama. Next. Kemudian terdapat juga keluhan sekret hidung yang ditanyakan sekret di hidung pada satu atau kedua rongga hidung, ditanyakan berapa lama terus menerus atau bagaimana terjadinya usia saat awitan. Kemudian bagaimana konsistensi sekret tersebut, encer, bening seperti air, kental, bernanah atau bercampur dengan darah. Apakah sekret ini keluar hanya pada pagi hari atau pada waktu-waktu tertentu? Apa ada hubungannya dengan perubahan musim? Kemudian ada gangguan penghidu atau anosmia. Apabila kehilangan atau perubahan penghidu sebagian atau sama sekali. Apakah berkaitan dengan trauma, infeksi saluran nafas atas, atau penyakit sistemik? Adakah riwayat penyakit hidung atau sinus? Apakah ada gejala sistemik lainnya? Next. Kemudian rasa nyeri di daerah muka atau kepala, nyeri di daerah dahi, pangkal hidung, pipi, dan tengah kepala dapat merupakan tanda-tanda infeksi sinus atau sinusitis. Rasa nyeri atau rasa berat ini dapat timbul bila menundukkan kepala dan dapat berlangsung dari beberapa jam sampai beberapa hari. Kemudian bersin yang berulang merupakan keluhan pasien alergi hidung. Perlu ditanyakan apakah bersin ini timbul akibat menghirup sesuatu yang diikuti keluar sekret yang encer dan rasa gatal di hidung, tenggorok, mata, dan telinga. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Iya, izin melanjutkan untuk pemeriksaan fisiknya. Yang pertama bisa dengan rinoskopi anterior. Jadi dari rinoskopi anterior ini bisa terlihat kelainan pada rongga hidung seperti apakah ada udem konka, kemudian apakah ada hiperemis pada kongkanya, kemudian apakah ada sekret mukopurulens, kemudian nasal drip posterior ataupun anterior, krusta, septum deviasi, terus adakah tumor atau polip. Kemudian dari rinoskopi posterior, dari pemeriksaan ini bisa dilakukan dan terlihat sekret purulen dari nasofaring. Bila sekret terdapat di depan muara tuba eustachius, maka berasal dari sinus-sinus bagian anterior seperti maksila, frontal, ethmoid anterior. Sedangkan bila sekret mengalir di belakang muara tuba eustachius, maka berasal dari sinus-sinus bagian posterior, sphenoid, ethmoid posterior. Next. Kemudian pemeriksaan transilluminasi pada sinus-sinus membutuhkan ruangan yang gelap. Jadi sinus yang mengalami peradangan ini akan terlihat berubah menjadi suram atau gelap. Kemudian pemeriksaan transilluminasi ini sudah jarang dilakukan karena manfaatnya dibilang sangat terbatas. Pemeriksaan transilluminasi yang abnormal atau menunjukkan sinar yang suram itu menunjukkan bahwa terdapat sekret yang mukopurulen pada sinus. Next. Kemudian pemeriksaan penunjang, yang pertama dengan radiologi. Radiologi bisa dengan X fotopolos, posisinya bisa Waters, posterior anterior maupun lateral, kemudian CT scan dan MRI. Next. Kemudian sinuskopi itu dilakukan dengan fungsi menembus dinding medial sinus maksila melalui meotis inferior. Dengan alat endoskopi bisa dilihat kondisi sinus maksila yang sebenarnya, apakah ada sekret, polip, atau jaringan granulasi, massa tumor atau kista, kemudian bagaimana keadaan mukosa dan apakah ostiumnya terbuka. Next.
Kemudian pemeriksaan mikrobiologi biasanya dilakukan juga dengan pemeriksaan tes resistensi dengan mengambil sekret dari meatus medius atau superior untuk mendapatkan antibiotik yang tepat guna untuk pengobatannya. Lebih baik lagi bila diambil sekret yang keluar dari fungsi sinus maksila. Kemudian pemeriksaan laboratorium biasanya rutin umumnya tidak dilakukan. Evaluasi untuk fibrosis kistik, disfungsi siliaris ataupun defisiensi imun adalah pertimbangan untuk rhinosinusitis berulang atau kronis. Ada beberapa bukti bahwa ESR dan CRP yang meningkat mungkin terkait dengan infeksi bakteri. Next. Kemudian masuk ke klasifikasi EPOS 2020. Yang pertama untuk rhinosinusitis akut pada orang dewasa itu didefinisikan sebagai adanya timbul 2 atau lebih gejala secara tiba-tiba di mana salah satu gejalanya itu hidung tersumbat atau kongesti nasal atau obstruksi ataupun ada nasal discharge baik anterior maupun posterior nasal drip dengan nyeri atau tekanan pada wajah atau berkurang atau hilangnya membau dengan waktu selama kurang dari 12 minggu. Dengan interval bebas gejala jika masalah berulang dengan validasi melalui telepon atau wawancara. Next. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya rhinosinusitis akut pada anak-anak didefinisikan sebagai timbul tiba-tiba dari 2 atau lebih gejala dari bentuk penyumbatan, obstruksi atau hidung tersumbat atau cairan hidung berwarna atau batuk yang berkembang selama kurang dari 12 minggu dengan interval bebas gejala jika masalahnya berulang dengan validasi melalui telepon atau wawancara. Pertanyaan tentang alergi, misalnya bersin, urea berair, hidung gatal, dan berair menghilang harus disertakan. Next. Rhinosinusitis akut berulang atau RARS dapat terjadi sekali atau lebih dari sekali dalam jangka waktu yang ditentukan. Ini biasanya dinyatakan sebagai episode tahun, tetapi dengan resolusi lengkap gejala antar episode. ARS berulang didefinisikan sebagai lebih dari 4 episode per tahun dengan interval bebas gejala. Next. Definisi rhinosinusitis kronis pada orang dewasa. Rhinosinusitis kronis dengan atau tanpa penyakit pada orang dewasa didefinisikan sebagai adanya 2 atau lebih gejala, salah satunya seharusnya bisa berupa penyumbatan atau obstruksi atau hidung tersumbat atau cairan hidung itu nasal drip atau anterior atau posterior. Bisa sertai nyeri atau tekanan wajah berkurangnya atau hilangnya bau yang berlangsung selama lebih dari 12 minggu dengan validasi melalui telepon atau wawancara. Pertanyaan tentang gejala alergi harus disertakan. Definisi rhinosinusitis kronis pada anak-anak yaitu adanya 2 atau lebih gejala yang salah satunya bisa berupa penyumbatan atau obstruksi atau hidung tersumbat atau cairan hidung atau nasal drip anterior atau posterior dengan gejala nyeri atau tekanan wajah batuk selama lebih dari 12 minggu dengan validasi melalui telepon atau wawancara. Tata laksana rhinosinusitis. Antibiotik broad spectrum contohnya amoxicillin clavulanate 5 kali 10 hari pada dewasa. Intranasal steroid atau antiinflamasi, antihistamin atau indikasi alergi, dekongestan untuk meredakan gejala simptomatik dan irigasi cuci hidung. Tujuannya untuk mempercepat penyembuhan dan menghindari kronisitas. Gagal maka rujuk ke spesialis THT untuk tindakan operatif. Untuk rangkumannya, rhinosinusitis adalah peradangan pada mukosa rongga hidung dan sinus paranasal. Berdasarkan penyebabnya, rhinosinusitis dibedakan menjadi rhinosinusitis virus dan bakteri. Berdasarkan waktu dan gejala, rhinosinusitis dibagi menjadi kelompok akut dan kronis. Klasifikasi EPOS tadi, seperti yang bisa dilihat di tabel sudah saya jelaskan, dan untuk penunjangnya ada endoskopi dan CT scan, di mana CT scan adalah gold standar. Untuk terapi antibiotik broad spectrum, antihistamin sesuai indikasi dan antiinflamasi dan cuci hidung. Apabila gagal, maka rujuk ke spesialis THT untuk tindakan operatif.
Ya, selanjutnya. Izin untuk melanjutkan dokter untuk discharge mucopurulent yang kedua yaitu benda asing pada hidung. Yang pertama dari definisinya, benda asing merupakan adanya benda dalam suatu organ yang berasal baik dari dalam maupun luar tubuh yang dalam keadaan normalnya tidak ada. Kejadian ini sering terjadi pada anak-anak dan merupakan 0,1% dari kasus kegawat daruratan anak. Dari etiologinya sendiri memiliki pembagian benda asing yang mana berdasarkan jenisnya dibagi menjadi organik dan non-organik, kemudian berdasarkan asalnya berasal dari endogen atau dari dalam tubuh ataupun eksogen dari luar tubuh, berdasarkan sifatnya dibagi menjadi benda asing hidup dan juga benda asing mati. Kemudian faktor predisposisi yang menyebabkan terjadinya benda asing pada hidung, yang pertama faktor personal seperti usia, pekerjaan, dan tempat tinggal. Contohnya adalah seperti usia anak-anak lebih sering mengalami benda asing pada hidung dibandingkan usia lainnya. Kemudian adanya kegagalan mekanisme proteksi yang normal seperti saat tidur, kesadaran menurun, di bawah pengaruh alkohol, dan juga epilepsi. Yang ketiga faktor fisik seperti kelainan dan penyakit neurologi. Yang keempat, faktor kejiwaan seperti gangguan emosi dan psikis. Yang kelima, ukuran dan bentuk benda asing. Dan yang keenam adalah faktor kecerobohan seperti makan atau minum tergesa-gesa, makan sambil bermain, memberikan kacang atau permen pada anak-anak di usia sebelum mahir makan secara mandiri. Untuk patogenisnya sendiri, lokasi tersering terjadinya benda asing pada hidung adalah di bawah dari konka inferior ataupun di bagian anterior dari kavum nasi. Kemudian selanjutnya salah satu kejadian benda asing pada hidung ya ini adalah masuknya batu baterai sebagai benda asing karena bentuknya yang lebih kecil. Hal ini dapat menyebabkan nekrosis cair karena adanya pelepasan aliran listrik. Pada salah satu penelitian yang pernah dilakukan, dilaporkan adanya luka bakar pada kavum nasi akibat luka batu baterai yang tersangkut pada hidung hanya dalam waktu 12 jam. Kenapa batu baterai dianggap berbahaya? Karena komplikasi yang dapat disebabkan yaitu rusaknya mukosa, kemudian tekanan langsung yang menyebabkan nekrosis, kemudian elektrolisis dan juga toksisitas akibat bahan metal yang berat. Kemudian untuk benda asing yang lainnya, seperti larva dan cacing dapat hidup pada kavum nasi seseorang yang hidup pada iklim tropis. Hal ini menyebabkan destruksi mukosa hidung dan selanjutnya nekrosis kartilago pada nasal dan konka. Hal ini dapat menyebar sampai ke orbita dan juga sinus paranasal. Benda asing organik seperti kacang-kacangan memiliki sifat higroskopik sehingga mudah menjadi lunak dan mengembang oleh air, serta menyebabkan iritasi pada mukosa. Benda asing anorganik dapat menimbulkan reaksi jaringan yang lebih ringan dan lebih mudah didiagnosa, dan pada pemeriksaan radiologis umumnya benda asing anorganik menghasilkan pemeriksaan gambaran radiopak. Izin melanjutkan dokter, selanjutnya adalah penegakan diagnosis terkait benda asing di hidung. Slide. Yang pertama adalah anamnesis. Dari anamnesis kita perlu tanyakan fundamental core-nya, yaitu perjalanan penyakit sekarang yang berupa seperti onset, lokasi, kualitas, kuantitas, faktor memperberat, memperingan, gejala penyerta, dan dari kronologis. Kemudian juga dipertanyakan riwayat penyakit dahulu, seperti apakah pernah mengalami keluhan yang serupa, riwayat penyakit keluarga, dan riwayat sosial ekonomi. Kemudian anamnesis dengan pasien, orang tua, dan pengasuh, terutama apabila pasiennya adalah anak-anak harus menyeluruh agar kecurigaan benda asing di hidung dapat ditelusuri dan memudahkan dalam penata laksanaan. Next. Slide. Dari anamnesis perlu ditanyakan adanya hidung tersumbat yang umumnya unilateral, kemudian apakah onsetnya tiba-tiba, apakah terjadi hyposmia atau anosmia. Kemudian tanyakan juga apabila setelah 2 hingga 3 hari keluar sekret mukoid atau mucopurulent dan berbau di satu sisi hidung. Kemudian dapat timbul rasa nyeri, dan bila benda asing organik terasa ada yang bergerak-gerak di dalam rongga hidung. Kemudian yang menjadi kecurigaan tinggi juga apabila adanya laporan dari pasien atau orang tua atau mungkin pengasuh yang melihat apabila pasien memasukkan benda ke dalam rongga hidung. Dokter juga harus memberikan diagnosis benda asing pada pasien yang mengeluhkan iritasi hidung, kemudian epistaxis, sering bersin, mendengkur, sinusitis maupun demam. Slide. Kemudian setelah melakukan anamnesis, lakukan pemeriksaan fisik yang mana tata caranya adalah melakukan informed consent, mencuci tangan, mengenakan APD, dan kemudian menyiapkan alat-alat.
dilakukan untuk persiapan pasiennya. Apabila dewasa, maka posisi duduknya diatur. Namun apabila seringnya adalah pasien anak-anak, maka anak-anak harus diposisikan seperti diimobilisasi, dipangku oleh orang tua ataupun pengasuh, dan tangannya dipegangi untuk meminimalisir trauma yang terjadi pada saat pemeriksaan. Pertama, dilakukan pemeriksaan hidung luar berupa inspeksi, palpasi, dan perkusi. Kemudian pada pemeriksaan hidung bagian dalam dilakukan rinoskopi menggunakan spekulum hidung dan menggunakan lampu kepala. Didapatkan edema dan granulasi mukosa yang menutupi benda asing tersebut, sehingga diperlukan penyemprotan agen vasokonstriktor untuk memperkecil mukosa pada saat pemeriksaan, sehingga memudahkan penglihatan akan benda asing di hidung. Pada anak-anak kecil yang kurang kooperatif juga kadang diperlukan pemberian anestesi umum. Slide. Pada rinoskopi anterior dengan benda asing di hidung, tampak benda asing di kafum nasi, kemudian sekret mukopurulen bila sudah berlangsung 2 hingga 3 hari. Apabila benda asing sudah terlalu lama di dalam, biasanya muncul temuan klinis lain seperti discharge hidung yang baunya busuk. Kemudian didapatkan juga gambaran mukosa hidung jadi lunak dan mudah berdarah. Didapatkan inflamasi mukosa hidung unilateral dan dapat terjadi ulcerasi. Benda asing biasanya ditutupi juga oleh mukopus sehingga disangka sinusitis. Berikut adalah gambaran benda asing berupa baterai kancing pada kafum nasi kanan. Dengan evaluasi kafum nasi dekstra menggunakan spekulum, tampak kongka inferior edem, kongka media sukar dinilai, terdapat discharge mukopurulen, krusta kehitaman, jaringan nekrotik sekitar kongka inferior, dan septumnya juga nekrotik. Slide. Selanjutnya yaitu pemeriksaan radiologi, pemeriksaan penunjang. Pertama yaitu pemeriksaan radiologi. Jenis pemeriksaan radiologi yang dilakukan adalah fotopolos X-ray bagian kranium atau kepala, posisinya bisa AP atau lateral. AP atau lateral. Syaratnya yaitu benda asing yang bersifat radio opak dapat dibuat foto radiologi segera setelah kejadian. Sedangkan benda asing radiolusen seperti kacang-kacangan harus menunggu 24 jam setelah kejadian karena foto radiologi tidak menunjukkan gambaran yang berarti pada 24 jam pertama. Next. Ini berikut adalah gambaran dari fotopolos X-ray bagian lateral, dan ini juga ada posisi Waters menunjukkan adanya gambaran radio opak benda asing pada kafum nasi atau rongga hidung. Next. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang selanjutnya adalah endoskopi. Nasoendoskopi dengan sudut 0 derajat dan 30 derajat ideal untuk melihat benda asing dalam hidung. Sebelum pemeriksaan, umumnya didahului dengan pemberian anestesi umum, terutama pada anak-anak, dan dapat sekaligus membantu ekstraksi benda asing dalam hidung. Dan pemeriksaan endoskopi ini termasuk gold standar. Next. Nah, ini adalah gambaran dari nasoendoskopi benda asing dalam hidung. Selanjutnya, untuk tata laksananya, ada beberapa hal yang harus disiapkan sebelum tindakan ekstraksi dari benda asing. Pertama adalah posisi pasien. Posisi ideal saat ekstraksi benda asing pada hidung adalah meminta pasien duduk tegak dan agak mendongak. Pada pasien anak-anak, posisi terbaik adalah dipangku, kemudian difiksasi kepalanya dan ekstremitasnya, serta ekstensi kepala 30 derajat untuk mengurangi risiko perdarahan saat bergerak atau laserasi. Kedua yaitu visualisasi. Visualisasi yang adekuat penting untuk membantu ekstraksi benda asing. Lampu kepala dan lup dapat memfokuskan sumber cahaya ke hidung pasien sehingga tindakan dapat dilakukan dengan tepat. Dan ketiga yaitu anestesi. Anestesi lokal berupa spray lidocaine 4% biasanya digunakan dalam ekstraksi benda asing pada hidung. Selain itu, jika tidak ada lidocaine 4%, bisa ada alternatif yaitu epinefrin 1:200.000. Lalu ada anestesi lokal tidak terlalu efektif pada pasien anak-anak, sehingga pasien anak-anak biasanya diberikan anestesi yang umum. Alat-alat yang digunakan dalam proses ekstraksi bisa menggunakan forceps bayonet, aligator, seromen hook yang dibengkokkan, pengait tumpul. Ada juga yang bisa
menggunakan kateter tubastaceus dan suction tergantung pada metode yang akan digunakan nantinya. Next. Pertama yaitu untuk tata laksana benda asing tidak hidup atau benda asing mati. Dari sumber mengatakan menggunakan sirumen hook yang dibengkokkan atau pengait tumpul. Ekstraksi benda asing berbentuk bulat seperti manik-manik atau kacang merupakan hal yang sulit karena sulit dijepit menggunakan alat dan resiko benda tergelincir ke posterior lebih besar. Sirumen hook yang dibengkokkan atau pengait tumpul dapat digunakan untuk mengeluarkan benda asing berbentuk bulat. Pertama, yaitu pengait menyusuri bagian atap kafumnasi hingga ke belakang benda asing. Ini penting karena untuk mencegah benda asing tergelincir ke posterior. Kemudian pengait diputar ke samping hingga benda terfiksasi, turunkan sedikit dan tarik ke depan. Tindakan ini perlu berhati-hati agar benda asing tidak terdorong ke nasofaring atau saluran nafas bawah karena dapat menimbulkan sesak nafas. Pemberian antibiotik sistemik selama 5-7 hari hanya diberikan pada kasus benda asing di hidung yang disertai rhinosinusitis. Next. Metode kedua yaitu dengan suction atau dengan tekanan negatif. Tekanan yang digunakan yaitu 100 sampai 140 mm raksa dan ketiga juga ada metode menggunakan kateter Foley atau Forgati dari jurnal yang saya baca. Ini teknik ekstraksi menggunakan kateter balon juga sering digunakan pada kasus benda asing mati pada hidung. Kateter yang digunakan yaitu kateter Foley ukuran 5-8 atau kateter Forgati ukuran nomor 6. Pertama, lapisi kateter dengan gel lidocaine 2%, kemudian pasien berbayang supinasi dan kateter dimasukkan melewati benda asing di dalam rongga hidung. Selanjutnya, kateter diberikan udara atau air sebanyak 2-3 ml dan ditarik ke arah luar, sehingga benda asing ikut tertarik keluar. Teknik dengan kateter dapat dilakukan sebagai pencegahan benda asing di anterior tidak bergerak ke arah posterior saat dilakukan teknik lainnya. Namun teknik ini perlu kemahiran dari dokter tersebut. Next, untuk metode keempat ada forceps alligator. Benda asing mati yang bersifat non-organik seperti spons, potongan kertas, atau benda berbentuk regular dapat diekstraksi menggunakan forceps alligator secara hati-hati. Yang penting adalah fiksasi kepala pasien agar mengurangi risiko laserasi pada mukosa hidung. Selanjutnya, untuk tata laksana benda asing hidup dalam hidung, yang contohnya adalah cacing, larva, dan lintah. Ini penggunaan kloroform 25% yang dimasukkan ke dalam hidung dapat membunuh benda asing. Tapi metode ini harus diulangi 2-3 kali per minggu selama 6 minggu hingga benda asing hidup mati, baru diekstrasi menggunakan metode suction, irigasi, dan kuretase. Ada lagi untuk khusus untuk benda asing lintah itu bisa diteteskan air tembakau selama 2-5 menit baru diekstraksi. Lalu pada pasien miasis dapat dilakukan operasi debridement dan diberikan antibiotik parenteral serta dapat pertimbangkan ivermectin. Pada kasus benda asing hidup seperti Ascaris lumbricoides dapat dilakukan ekstraksi manual menggunakan forceps tanpa membunuh cacing terlebih dahulu. Perlu diperhatikan bahwa keberadaan cacing Ascaris lumbricoides di hidung hanya timbul pada kasus investasi cacing di dalam usus dalam jumlah besar, sehingga harus dieradikasi untuk mencegah penyebaran lebih luas. Terapi oral berupa mebendazole dan levamisole dapat digunakan untuk eradikasi cacing tersebut. Next. Untuk pasca tindakannya dapat diberikan edukasi dengan tujuan mencegah aspirasi benda asing di masa mendatang. Edukasinya yaitu antara lain anak harus selalu diawasi saat bermain agar tidak memasukkan benda asing ke dalam tubuh, barang-barang berbahaya harus dijauhkan dari anak dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan agar terhindar dari parasit. Next. Untuk ringkasannya, dari benda asing dalam hidung, anamnesisnya yang penting adalah hidung tersumbat, onset tiba-tiba, umumnya hanya terjadi pada satu sisi hidung, bisa disertai hiposmia atau anospia, dan pada benda asing dalam hidung yang menetap setelah 2-3 hari dapat muncul keluhan sekret mukoid atau mukopurulen, serta dapat menimbulkan nyeri. Benda asing organik dapat muncul keluhan seperti ada yang bergerak dalam hidung. Selain itu, riwayat atau laporan dari orang tua yang melihat anak memasukkan benda pada hidung. Untuk pemeriksaan
fisik dapat dilakukan rinoskopi anterior, yaitu ditemukannya benda asing pada hidung. Tetapi apabila ada edema dan granulasi mukosa yang menutupi benda asing tersebut, dapat dibantu dengan penyemprotan vasokonstriktor. Untuk pemeriksaan penunjangnya yaitu foto polos dengan posisi AP dan lateral, lalu pemeriksaan nasoendoskopi. Keberhasilan penata laksanaan dibutuhkan informasi mengenai lokasi tersangkutnya benda asing, bentuk dan jenis benda. Pengeluaran benda asing di hidung jarang bersifat emergensi, tetapi aspirasi benda asing pada anak-anak dan pasien dapat menimbulkan keadaan emergensi. Tata laksana pengambilan benda asing dibedakan menjadi ekstraksi benda asing tidak hidup dan benda asing hidup. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya Dr. Ana. Ya, oke, terima kasih untuk presentasinya ya. Jadi ini presentasi yang baik ya, diakhiri dengan ringkasan sehingga kita bisa kalau tadi dengerinnya sambil ngantuk-ngantuk gitu ya. Jadi kalau yang di ringkasan ini kan kita bisa mengingat kembali. Ya, oke, terakhir tentang untuk yang pagi hari ini DD mengenai discharge mukopurulen dan hidung tersumbat. Ada yang mau bertanya dulu? Saya beri kesempatan. Satu pertanyaan, silakan. Ya, siapa deh? Sebutin nama ya, karena kalau MS tim suka nggak langsung muncul. Mahardika ya. Ya. Saya izin bertanya kepada kelompok yang mempresentasikan, apakah bisa dibedakan penyebab rhinosinusitis viral dan bakterial dari pemeriksaan fisik? Lalu apabila diketahui etiologinya viral, apakah tetap perlu diberikan terapi antibiotik? Karena kan yang saya baca penyebab dari rhinosinusitis bakterial sendiri seringkali karena pasca viral. Ya, silakan dijawab dari kelompok 3. Izin mencoba menjawab dokter dari pertanyaan Mahardika. Kalau dari yang saya baca dan saya ketahui, kalau misalnya penyebab viral itu kan cenderung kalau dari pemeriksaan fisik mungkin discharge-nya itu lebih sero, sedangkan kalau misalnya penyebab bakteri kan biasanya lebih purulen atau mukopurulen. Kemudian kalau misalnya viral itu kan dia lebih biasanya kita kenal dengan common cold ya atau flu biasa. Biasanya dia self-limiting disease, cepat sembuh dengan sendirinya apabila imunitas itu membaik. Yang saya tahu itu. Terus kalau misalnya untuk terapinya, apakah perlu antibiotik? Setahu saya kalau yang viral itu tidak perlu antibiotik ya karena sifatnya self-limiting, kecuali misalnya setelah diobservasi itu tidak ada perbaikan atau muncul tanda-tanda infeksi bakterial, kemudian ada demam yang tinggi lebih dari 38, sakit kepala hebat, kemudian nyeri pada wajah, discharge-nya jadi mukopurulen. Nah, itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk pemberian antibiotik. Begitu yang saya tahu, dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Ada yang mau menambahkan dulu? Dari kelompok 3? Belum ada. Oke. Sebelum saya menjawab pertanyaan Mahardika, saya mau bertanya dulu pada kelompok 3. Tadi dari presentasi kalian DD-nya adalah rhinosinusitis, ya, benar ya? Rhinosinusitis tidak spesifik rhinosinusitis yang mana. Kalau yang kedua, kalian mendidik dengan benda asing. Ya, bisa disebutkan dulu alasan kalian mendidik 2 tersebut? Iya, izin mencoba menjawab, dokter. Kalau misalnya yang dari pilihan rhinosinusitisnya mungkin dari yang setelah kami pelajari dan dari kriteria EPOS juga, kalau misalnya DD dari discharge mukopurulen itu salah satunya rhinosinusitis, dokter, baik yang akut maupun kronis. Kalau dari benda asingnya mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Ya, silakan. Izin menambahkan untuk izin menjawab atau menambahkan, dokter? Siapa dulu?
Boleh Kak Astari, Ya. silakan. Baik, Ya. untuk yang benda asingnya, karena apabila pada keadaan benda asing yang tidak diregistrasi, dapat menyebabkan gejala discharge mukopurulen juga, yang mana discharge mukopurulen ini menjadi fokus infeksi juga. Kemudian yang dilihat dari EPOS 2020 juga salah satunya untuk DD yang rhinosinusitis akut bakterial itu kan karena obstruksi. Nah, di sini obstruksinya disebutkan juga karena foreign body atau benda asing di hidung, dokter. Oke. Ya, jadi kalau pada gejala khasnya, apakah kalau pada keluhan hidung tersumbat dengan discharge mukopurulen itu merupakan gejala khas untuk benda asing? Dan apakah gejala khas untuk rhinosinusitis yang akut viral? Boleh, Amira mau jawab. Tadi kan mau jawab belum jadi. Bagaimana dokter? Maaf tadi agak putus-putus. Ya, jadi kalau berdasarkan gejalanya, gejala utamanya kan hidung tersumbat dengan discharge mukopurulen ya. Apakah itu merupakan gejala khas pada benda asing dan pada rhinosinusitis yang akut viral? Untuk izin menjawab dokter, untuk yang benda asing ini ingin menambahkan dari yang pernyataan Kak Astari tadi, karena untuk benda asing ini sendiri kan lebih sering terjadi pada anak-anak dan sering sebagai keluhan utama pasien pediatri dengan keluhan discharge mukopurulen. Untuk rhinosinusitis akut viral itu sendiri biasanya pasien datang dengan keluhan discharge-nya sebenarnya belum mukopurulen, tapi setelah agak lama atau biasanya pasien akan menunda pengobatannya terlebih dahulu karena mungkin menganggapnya itu common cold atau pilek biasa. Nanti baru datang ke dokter itu setelah infeksi sekunder dan itu dengan keluhan discharge mukopurulen, jadi sepertinya masih bisa masuk dokter. Oke. Ya, jadi kalau tadi disebutkan ya, kalau pada rhinosinusitis yang akut viral itu kan secara gejala dan tanda itu kan beda dengan yang akut bakterial ataupun dengan rhinosinusitis kronik sebetulnya. Jadi sebetulnya harapan saya di sini membuat DD-nya spesifik. Jadi kalau membuat DD rhinosinusitis, kita tahu secara general rhinosinusitis berdasarkan EPOS 2020 atau sebelumnya EPOS 2012 dibedakan menjadi rhinosinusitis akut dan kronik. Nah, itu kalian harus menyebutkan dengan lengkap. Apakah ini akut, apakah ini kronik. Pada rhinosinusitis akut dibedakan lagi menjadi akut viral, yaitu kurang dari 10 hari, akut postviral bila gejalanya lebih dari 10 hari tapi kurang dari 12 minggu. Kemudian akut bakterial bila memenuhi 5 gejala atau dan tanda khas pada rhinosinusitis akut bakterial. Ada yang bisa membantu menjawab apa 5 tanda khas tersebut? Itu ada di EPOS 2012 ya. Jadi suatu rhinosinusitis akut viral dicurigai menjadi atau merupakan akut bakterial bila didapatkan 3 dari 5 tanda titik. Apa yang udah ketemu? Izin menjawab. Kusumaning Tias, boleh. 3 dari 5 tandanya, yang pertama ada perubahan warna discharge, yang kedua nyerinya unilateral, yang mana sering merupakan gejalanya, yang ketiga demam lebih dari 38 derajat Celcius, yang keempat ada peningkatan CRP atau ESR, yang kelima double sickening, dokter. Oke, jadi bila didapatkan 3 dari 5 gejala atau tanda tersebut, itu baru dikatakan rhinosinusitis yang bakterial. Jadi tadi menjawab pertanyaan tadi ya, kapan sih perlu diberikan antibiotik? Jadi bila dia memenuhi kriteria rhinosinusitis akut bakterial. Pada rhinosinusitis kronik sebetulnya tidak terlalu disarankan pemberian antibiotik. Jadi kalau secara literatur, jadi mereka telah melakukan systematic review dan meta-analisis dari banyak penelitian meta-analisis, sudah ditemukan kesimpulan.
Jadi tidak ada bukti kuat yang mendukung penggunaan antibiotik pada rhinosinusitis kronik. Terapi yang dipilihkan utamanya adalah nasal steroid dan nasal irigasi. Jadi pemberian antibiotik itu masih diperdebatkan. Boleh diberikan, tetapi menurut literatur dari beberapa penelitian dikatakan dipakai tidak dipakai sama saja seperti itu. Tapi yang indikasinya yang jelas adalah rhinosinusitis akut bakterial. Bagaimana kalau dia viral? Perlu antibiotik apa tidak? Kalau viral? Tidak, dokter. Tidak Ya, perlu, dokter. tidak ya. Oke. Pada yang rhinosinusitis akut viral ataupun post viral, terapinya tanpa antibiotik. Jelas ya? Oke. Mbak Hardika, sudah terjawab ya? Terjawab, dokter. Terima kasih, Ya. dokter. Sama-sama. Ya, jadi di sini terima kasih ya sudah mempresentasikan. Jadi ada beberapa yang mungkin nanti perlu dipertajam atau direvisi. Terutama tadi yang pertama di setiap akhir di ringkasan. Jadi ringkasan paper secara keseluruhan. Jadi tinjauan pustaka kalian terdiri dari halaman judul, itu ditulis nama kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3. Kemudian ditulis materinya, dipilih diferensial diagnosis atau diagnosis banding ya Dek, judulnya ya Dek, judul untuk tugasnya diagnosis banding misalnya pilek dengan discharge mukopurulen, seperti itu. Kemudian pada pendahuluan, di daftar isi sudah ditulis ya, boleh. Kemudian pada pendahuluan, bab 1 itu adalah pendahuluan, yang ditulis di situ adalah alasan atau kenapa kalian memilih 2 diagnosis tersebut. Jadi pada pendahuluan ditulis diagnosis banding yang kalian sampaikan itu nanti apa, kemudian di situ ditulis alasannya. Gitu ya pada pendahuluan. Kemudian jangan lupa pada bab 1 itu selain latar belakang juga ditulis tujuan penulisan. Kemudian pada bab 2 pembahasan sudah tepat. Jadi terdiri dari 2 ya, diagnosis banding pertama dan diagnosis banding kedua. Kemudian pada bab 3 ada ringkasan, langsung saja dalam bentuk tabel. Jelas ya? Jadi nanti semua direvisi, diperbaiki seperti itu. Untuk yang tadi atau nanti akan mempresentasikan tentang rinitis alergi, tolong kepustakaannya ditambahkan tadi area WHO yang guideline 2008 ditambahkan dengan update guideline yang tahun 2020. Referensi lain-lain saya persilahkan. Khusus untuk yang rhinosinusitis, baik itu akut maupun kronik, harus mencantumkan EPOS 2020, boleh ditambahkan EPOS 2012. Jadi yang 2020 itu updating, tapi kalau kalian bingung bisa baca dulu yang 2012. Pada EPOS 2020, kalau kalian bingung mau baca sebelah mananya dulu, itu pada bab pertama sudah ada summary. Ringkasan yang ya meringkas dari 400 halaman, jadi ringkasannya cukup banyak ya, ada sekitar 30 halaman, tapi itu sudah merupakan ringkasan satu buku. Kalau ada istilah yang kalian tidak tahu, sudah ada pada bab tersendiri tentang terminologi. Cukup jelas? Ya, semoga membantu ya pada saat nanti melakukan revisi. Kemudian untuk presentasi berikutnya, nanti saya tolong diberitahu ada jadwal yang kosong lagi hari apa, sebelum hari Jumat ya, harapannya ya. Oke, dokter. Hari ini masih ada jadwal kosong nggak, Dek? Hari ini sampai jam 1 ada kosong, kemudian jam 1 diisi oleh dokter Kanti, dokter. Oh, gitu. Ya. Mau saya teruskan, tapi nanti kita terlalu lelah ya. Menurut saya 2 jam. Ini kita sudah 2 jam 30 menit.
ditambah tadi 30 menit 3 jam itu sudah maksimal. Otaknya nanti nggak bisa menerima lebih banyak, Dek. Nanti lebih banyak yang berada ingatan di luar kepala. Di luar beneran nanti nggak ada yang ingat, nggak ada yang masuk ya. Jadi kita endapkan dulu. Nanti kalau memungkinkan, saya Rabu biasanya kalau pagi masih mungkin, selama saya nggak ada jadwal dengan residen. Kalau besok pagi kalian ada kosong, saya dikabari ya. Jam 8 boleh. Karena kalau mulai jam 10 saya piket di Karyadi, jadi biasanya saya nggak bisa sampai malam. Untuk Kamis, saya ada jadwal operasi sama bedah saraf, tapi jadwalnya belum keluar, jadi masih mungkin bisa, nanti tergantung jadwal operasi. Itu, ya, saya dikabari kalau besok pagi bisa ya. Oke, dokter. Ya, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat ya, diskusi 3 jamnya ini.